Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan sedang berbincang-bincang dengan dokter peri kecil. Di tengah perbincangan, Xiaoyan menanyakan kembali mengenai apa yang sebelumnya dikatakan oleh dokter peri kecil. Pertanyaan itu membuat ingatan lama muncul di benak dokter peri kecil hingga tatapannya memancarkan kilatan masa lalu. Dokter peri kecil pun akhirnya mengangguk, mengakui bahwa dirinya memang menyaksikan dengan mata kelapanya sendiri bagaimana sosok ramping itu dilenyapkan sepenuhnya oleh kekuatan api. Xiaoyan menerima penjelasan tersebut dengan tenang, meyakini kebenarannya meski keinginan terakhir dari Bai Tianli padanya telah sirna bahkan sebelum dirinya sempat bertindak. Pandangan Xiaoyan kemudian beralih ke masa depan, menyadari bahwa istana 10.000 iblis bukanlah tempat yang damai. Tempat itu dipenuhi oleh aura jahat yang pekat seakan menyerupai dunia iblis. Namun justru dari lingkungan kelam itulah lahir individu-individu yang luar biasa kuat. Jalur yang mereka pilih memang tidak lazim, tetapi setiap pengalaman membawa arah berbeda dalam kultivasi tanpa benar atau salah. Dokter peri kecil juga memahami hal ini dengan jelas. Menurutnya, tatanan sejati dari istana 10.000 iblis adalah kekacauan itu sendiri. Sistem yang tampak kacau justru melahirkan kekuatan, meski pada akhirnya ketika kekuatan itu tumbuh terlalu besar, kebanyakan akan menjadi tak terkendali. Karena itulah setiap kepala istana selalu memaksa para pengikutnya untuk berlatih kitab suci 10.000 iblis. Ini adalah satu-satunya cara agar kekuatan mereka tetap berada dalam kendali. Xiaoyan mendengarkan namun tidak berusaha memberi saran. Xiaoyan tahu inilah konsepsi yang membentuk istana 10.000 iblis dan tidak ada yang perlu diubah. Mulai saat itu Xiao Yishan ditunjuk untuk memegang kendali penuh atas tempat tersebut. Semua orang di dalam istana itu telah berada di bawah batasan penghancur jiwa sehingga siapapun yang berani membangkang akan menemui akhir hidupnya. Xiao Yishan juga memahami maksud dari keputusan tersebut. Mengendalikan aula segudang iblis memang bukan tugas ringan, tetapi ia sadar betapa besar manfaat yang bisa diperoleh dari peran itu. Xiaoyan juga mengingatkan bahwa jalur racun kini menjadi jalan utama yang harus ditempuh Xiao Yishan. Racun bukanlah sesuatu yang asing dan bila ia mampu menjadi seorang kultivator sejati dari racun, dunia bisa berada di dalam genggamannya. Waktu Sensi hampir habis, peperangan besar akan segera meletus dan Sensi membutuhkan individu kuat yang dapat berdiri di barisan terdepan. Xiaoyan saat ini tahu betul bahwa Xiao Yishan memiliki bakat untuk hal itu. Sorot mata Xiao Yishan yang sebelumnya redup perlahan kembali memancarkan cahaya. Semangat yang telah lama padam kini bangkit kembali, memberikan janji dalam hatinya bahwa ia akan menjadi lebih kuat. Selama berada di istana 10.000 iblis, hari-hari kelam telah mengiringi langkahnya tanpa henti. Kehidupannya memang tidak penuh penderitaan, tetapi juga tidak menyimpan kebahagiaan. Kini dengan kehadiran Xiaoyan, sebuah arah baru terbuka membawa harapan yang tidak pernah ia duga. Xiaoyan percaya kepada Xiao Yishan sepenuhnya. Dalam waktu yang tersisa, Xiaoyan akan membantu Xiao Yishan menemukan racun yang dibutuhkan untuk memperkuat jalurnya. Jika suatu saat Xiao Yishan menghadapi kesulitan, gulungan khusus yang diberikan Xiaoyan akan menjadi pemanggil bantuan. Bahkan bila dirinya tidak hadir, kekuatan dari alam dewa kuno juga akan turun menolong. Sensi saat ini membutuhkan seluruh kekuatan yang ada. Istana 10.000 iblis dengan kekuatan besar yang dimilikinya merupakan salah satu pilar penting dalam menghadapi pertempuran melawan Taixu. Pertarungan itu bukan sesuatu yang bisa diubah oleh hanya seorang diri. Karena itulah Xiaoyan berusaha mengendalikan semua kekuatan besar yang ada agar pada akhirnya seluruh daya yang tersebar itu dapat bersatu menuju tujuan yang sama. Xiao Yishan menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh rasa penasaran. Sejak lama ia menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh sudah berbeda.
Dan dalam diam ia tidak pernah berharap cinta lama itu kembali bersemi. Hanya ada kerinduan samar yang tersisa bercampur dengan penyesalan yang perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Xiaoyan memahami bahwa kultivasi adalah sebuah perjalanan tanpa ujung. Seseorang bisa tampak kuat di hadapan yang lemah, namun tetap rapuh di hadapan yang lebih perkasa. Meskipun Xiaoyan berhasil menundukkan dunia Taixu, ia semakin menyadari bahwa Taixu hanyalah salah satu pemimpin dari kekuatan penjajah. Mereka bukanlah sumber tunggal dari ancaman yang lebih besar. Dunia perlahan bergerak menuju kehancuran. Xiaoyan melihat kenyataan bahwa bila tembok pertahanan runtuh, maka semua akan ikut merobohkannya. Perang besar yang akan datang akan menjadi saksi nyata bagaimana kehancuran dunia yang luas dulu menjadi tragedi di luar kendali siapapun di 9 alam. Dari situ Xiaoyan mengerti bila Sensi tidak berubah, maka kesalahan dari dunia yang luas bisa terulang kembali. Dokter peri kecil pun mengangguk dan berkata bahwa ia sendiri mengingat tragedi di lautan kehampaan barat. Tempat itu adalah tempat di mana ribuan jiwa musnah tanpa jejak. Ia memilih untuk menuntun istana 10.000 iblis agar terus berkembang. Dengan begitu, maka saat perang dunia benar-benar pecah, kekuatan itu bisa dikerahkan sepenuhnya. Bagi Xiao Yishan, meski istana 10.000 iblis tampak kecil dalam perhitungan besar Sensi, setiap kekuatan tetaplah penting. Aliran kecil yang bergabung akan menjadi sungai, dan sungai yang menyatu akan berubah menjadi lautan. Xiaoyan mengangguk menyetujui pandangan dari dokter peri kecil. Namun percakapan mereka tidak pernah menyentuh masa lalu maupun perasaan. Keduanya diam-diam sepakat untuk tidak membahas luka lama. Seiring waktu, kesendirian menjadi bagian hidup yang tak terhindarkan. Xiaoyan bisa merasakan bahwa Xiao Yishan benar-benar telah hidup sendiri selama bertahun-tahun. Auranya murni menandakan bahwa ia tidak pernah membuka hatinya bagi siapapun. Banyak pengagum yang ia tolak dan Xiaoyan bertanya-tanya apakah penolakan itu karena Xiaoyan. Jika benar, maka mungkin suatu hari nanti setelah semua pertempuran usai, Xiaoyan harus mengakhiri keterikatan tersebut, tetapi bukan saat ini waktunya. Beban yang pada saat ini dipikul oleh Xiaoyan terlalu besar. Kekuatannya masih jauh dari cukup dan bahkan jati dirinya sendiri belum pantas ditampilkan. Di alam dewa kekacauan, Xiaoyan masih harus menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Beberapa pertempuran besar yang Xiaoyan lalui sudah menunjukkan batas kemampuan Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan semakin sadar bahwa kekuatannya masih belum memadai. Namun meski belum sempurna, Xiaoyan tetap berdiri sebagai lawan yang tangguh. Bahkan dewa di atas tingkat kelima sekalipun tidak berani mengklaim mampu menghapuskan dirinya dengan mudah. Karena itu Xiaoyan percaya bahwa meski kedamaian Sensi akan hancur dan kekacauan segera datang, masih ada harapan bila orang-orang yang ia percayai mampu bertahan. Xiaoyan selalu berdiri, kedua tangannya terlipat di belakang punggung menatap bunga-bunga yang bermekaran di dalam gua. Tatapan matanya memancarkan keteguhan sekaligus melankoli. Dokter peri kecil hanya mengangguk dalam diam memahami maksud perkataan Xiaoyan. Dengan bimbingan Xiaoyan, ia mendapat dorongan untuk menembus keabadian kaisar agar istana 10.000 iblis tetap berada di jalur yang benar dan tidak dikuasai pihak luar. Akhirnya waktu perpisahan di antara mereka pun seketika tiba. Perpisahan ini mungkin bisa berlangsung 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan selamanya. Masa depan masih terselubung dalam kabut dan tak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka akan tetap hidup hingga pertemuan berikutnya. Xiao Yishan hanya mampu mengucapkan salam perpisahan yang terakhir kepada Xiaoyan. Xiaoyan menanggapinya dengan sebuah anggukan lalu menatap wajah Xiao Yishan dengan sorot mata yang dalam. Kata-kata penuh keyakinan keluar dari dirinya bagaikan janji untuk bertemu kembali di puncak kekuatan. Hati Xiao Yishan bergetar mendengar ucapan Xiaoyan dan ia hanya bisa mengangguk berat sebelum akhirnya melihat sosok Xiaoyan perlahan menghilang. Xiao Yishan berdiri terpaku, matanya menyimpan campuran rasa gembira sekaligus kecewa.
Dalam batinnya, ia membandingkan perasaan mereka dengan ikan dan burung yang saling jatuh cinta namun terhalang oleh takdir. Air mata mulai menggenang di matanya ketika ia mengingat pelukan yang sempat ia rasakan, pelukan yang nyata dan bukan ilusi. Ketika kesedihan itu mulai membanjiri hatinya, sebuah suara yang familiar bergema di telinganya. Tubuh halusnya terkejut saat sebuah lengan kuat merangkuhnya. Sosok Ye Beijing muncul menegaskan bahwa Xiaoyan sebenarnya memiliki perasaan mendalam kepada Xiao Yishan. Hanya saja ada ikatan yang belum bisa dilepaskan Xiaoyan. Ye Beijing menyarankan agar Xiao Yishan terus berlatih dan menjadi lebih kuat karena hanya dengan begitu ia dapat berada di sisi Xiaoyan di masa depan. Setelah menyampaikan kata-kata itu, Ye Beijing menghilang meninggalkan Xiao Yishan yang kini menatap jauh dengan tekad yang besar. Dalam hatinya ia berjanji untuk menjadi lebih kuat bukan hanya demi melindungi dunia tetapi juga melindungi Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan meninggalkan gua tempat Xiao Yishan berada dan melangkah menuju langit di atas istana 10.000 iblis. Pemandangan yang ia saksikan begitu menggetarkan dengan adanya jutaan boneka iblis yang memenuhi langit. Mereka membentuk arus hitam pekat yang seakan menggantung di cakrawala. Xiaoyan mengangkat tangannya dan bendera penekan jiwa muncul memancarkan cahaya yang menembus awan hitam ungu. Namun meski jumlah boneka iblis itu luar biasa, kekuatan tempur mereka tidaklah sebanding. Hanya sedikit di antara boneka itu yang benar-benar kuat. Xiaoyan menyadari bahwa diperlukan pasukan yang lebih tangguh untuk mewujudkan tujuan besar di tengah perjalanan. Ye Tian yang berada di sampingnya menegaskan bahwa ia telah menjarah sekte-sekte di Shenxi untuk mengumpulkan pasukan ini. Namun jika hanya mengandalkan Shenxi, jumlah tersebut tidak akan cukup. Ye Tian bersumpah bila diizinkan pergi ke dunia lain, ia akan membangun pasukan boneka iblis yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Xiaoyan menatap awan ungu kehitaman itu dengan tatapan dingin. Xiaoyan memahami apa yang sedang dipikirkan Ye Tian, tetapi ia tetap menegaskan bahwa seluruh boneka iblis yang sudah terkumpul harus tetap berada di Shenxi. Kecurigaan melintas di dalam pikirannya, bahkan jika Ye Tian benar-benar pergi, kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa kembali atau bahkan menundukkannya lagi. Mendengar persetujuan itu, Ye Tian tampak bersemangat dan segera berubah wujud menjadi wujud manusia. Namun perubahan itu membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Sosok Ye Tian berubah menjadi wanita berkulit ungu dengan lekuk tubuh yang menggoda menyerupai seorang penyihir. Xiaoyan tidak menyukai wujud itu dan memerintahkannya untuk kembali ke bentuk semula. Ye Tian pun kembali berubah menjadi awan ungu hitam lalu bersiap untuk pergi. Namun Xiaoyan pada saat ini segera mulai kembali melambaikan tangannya. Dengan sekali gerakan, ia melambaikan lengan dan memasukkan kembali Ye Tian ke dalam bendera penekan jiwa. Raungan marah terdengar di dalam bendera dengan Ye Tian yang berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar tidak menepati janji dan bersikap seperti iblis. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera menegaskan bahwa Xiaoyan tidak pernah mengatakan Xiaoyan akan membebaskannya saat ini. Pasukan boneka iblis harus tetap berada di sini, sementara Ye Tian harus merenungkan kesalahannya dalam pengasingan di dalam bendera tersebut. Setelah memastikan semuanya terkendali, Xiaoyan menggerakkan pikirannya dan jiwa gua void dikerahkan. Sebuah lubang hitam terbuka di udara dan Xiaoyan melangkah masuk tanpa ragu. Ye Beijing mengikuti dari dekat, lalu dalam sekejap sosok mereka menghilang ke dalam kegelapan. Istana 10.000 iblis pun pada saat ini perlahan kembali pada tatanan semula. Pasukan Ye Tian yang terdiri dari puluhan juta boneka iblis tetap berada di dalam istana 10.000 iblis. Boneka-boneka itu dapat dimobilisasi oleh Xiaoyan kapan saja dimanapun Xiaoyan berada. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai penjaga benteng tetapi juga menjadi penghalang yang efektif bagi Xiao Yishan. Perjalanan Xiaoyan kali ini adalah kepulangannya ke alam dewa kuno. Di tempat itu, Xiaoyan telah menguasai dua alam misterius yakni jiwa gua void dan api nirwana peringkat pertama. Kekuatan Xiaoyan memang sudah menembus ke tingkat ketiga dengan 9 sumber.
Namun setelah memperoleh api nirwana, dirinya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda adanya peningkatan. Batas inilah yang menjadi belenggu dari alam 9 sumber. Xiaoyan mulai menyadari bahwa untuk melangkah lebih jauh, Xiaoyan harus memahami lebih dalam tentang asal-usul kekuatannya. Mungkin saja 9 sumber hanyalah titik akhir dan yang menunggunya adalah tingkat keempat alam transcendence. Namun jawaban ini masih belum bisa dipastikan oleh Xiaoyan. Meski telah memiliki api nirwana, pada saat ini penguasaannya atas api itu masih jauh dari sempurna. Api tersebut bersemayam dalam tubuh Xiaoyan namun masih tampak lemah. Gurunya dahulu tidak sempat mengajarkan metode untuk mengendalikannya, sehingga kini Xiaoyan hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menguasainya. Dalam perjalanannya bersama dengan Ye Beijing, keduanya tiba di satu wilayah di kehampaan Laut Selatan. Menggunakan slip batu giok yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu, Xiaoyan mampu merasakan lokasi bergeraknya alam dewa kuno. Dengan cahaya yang berkilau di antara jarinya, Xiaoyan mengaktifkan slip tersebut dan bersama dengan Ye Beijing melangkah masuk ke dalam kehampaan. Mereka pada akhirnya menembus batas menuju ke alam dewa kuno. Alam itu kini penuh dengan aktivitas yang sangat hidup. Sejak pertama kali Xiaoyan menginjakan kaki di sana, perubahan besar kini telah terjadi. Alam dewa kuno menyambut banyak master kuat dan menyediakan sumber daya berlimpah untuk memperdalam kultivasi mereka. Begitu memasuki wilayah tersebut, Xiaoyan langsung merasakan aura kuat yang semakin pekat memenuhi ruang. Kedatangan Xiaoyan ternyata sudah dinantikan. Beberapa saudara seniornya muncul lebih awal seolah telah mengetahui bahwa Xiaoyan akan kembali. Mereka menyambutnya dengan ramah, meski kebingungan sempat muncul ketika mendengar bahwa perjalanan Xiaoyan disebut-sebut telah dipermudah oleh jalan yang dibuka oleh mereka. Para senior itu mengaku tidak pernah keluar dari alam dewa kuno, membuat Xiaoyan sadar sang ratu rupanya telah berbohong. Walau demikian, perjalanan yang lancar tetap Xiaoyan syukuri. Keyun kemudian menyampaikan pesan kepada Yang Mulia Ratu. Sang ratu memerintahkan agar Xiaoyan segera menemuinya di Pavilion 1000 Mesin. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan langsung beranjak meninggalkan Ye Beijing bersama para seniornya. Begitu Xiaoyan pergi, tatapan para seniornya beralih pada Ye Beijing. Mereka seolah mengenali sosok itu meski belum sepenuhnya yakin. Ye Beijing menatap mereka dengan sorot mata penuh permainan, bahkan menggoda mereka dengan sikap ceria yang tidak biasa. Beberapa dari para senior menjadi gugup karena ternyata rumor tentang dirinya yang penuh gairah bukanlah kabar kosong belaka. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita menantikan kedatangan kembali Xiaoyan dan bergumam penuh kerinduan. Suara itu membawa kehangatan sekaligus pertanyaan, seolah menyambut kepulangan seorang suami yang akhirnya pulang dalam perjalanan panjang. Di dalam pavilion Qianji, sang ratu duduk dengan anggun di atas tikar alang-alang. Jubah putihnya memancarkan keanggunan yang tenang. Kuas di tangannya perlahan menyentuh tinta sebelum menarik di atas kertas nasi yang terbentang panjang. Gulungan itu menjulur dari meja hingga memenuhi hampir seluruh aula. Panjangnya tampaknya melebihi 100 meter. Di atasnya tergambar banyak sosok-sosok yang semuanya menyerupai Xiaoyan, meskipun setiap wujud memiliki penampilan yang berbeda, seolah-olah menyingkap berbagai sisi dirinya. Xiaoyan pun melangkah masuk ke aula, menatap gulungan itu dengan hati yang diliputi keraguan. Kemenangan atas Taixu sebelumnya memang berhasil diraih, tetapi Xiaoyan tahu bahwa hal itu hanya bersifat sementara. Taixu terlalu licik dan rencana yang disembunyikannya pasti jauh lebih rumit daripada yang tampak di permukaan. Bahkan perjanjian kerjasama dengan Suqian Taiyi tidak sepenuhnya membuat Xiaoyan tenang. Pada tingkat kekuatan seperti itu, bahkan apa yang terlihat dengan mata sendiri pun tidak selalu bisa dipercayai. Sementara itu, sang ratu masih melukis dengan ketenangan yang luar biasa, seakan memahami kegelisahan Xiaoyan. Ia akhirnya menjelaskan bahwa penghalang dunia sensi tidak akan mudah ditembus oleh Taixu, bahkan mungkin membutuhkan waktu ribuan tahun. Serangan balik hanyalah persoalan waktu dan kini yang dibutuhkan adalah kesabaran untuk menunggu kesempatan.
Namun di balik ketenangan ratu, Xiaoyan menyadari bahwa ancaman itu tetaplah nyata. Tatapan Xiaoyan jatuh pada gulungan panjang yang sedang digambar oleh sang ratu. Sosok-sosok yang menyerupai dirinya tampak begitu hidup dengan pakaian dan bentuk tubuh yang berbeda. Sang ratu menyebutnya sebagai kehidupan kesembilan Xiaoyan, sebuah hal yang sulit dipahami namun terlalu berbahaya untuk ditanyakan lebih jauh. Xiaoyan hanya bisa menyimpannya dalam hati, menyadari bahwa ratu sengaja membuatnya fokus pada jalur kultivasi tanpa terbebani oleh keraguan yang tidak perlu. Sementara itu, sang ratu pada saat ini segera menyinggung mengenai kekuatan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan memang telah mencapai tingkat ketiga alam 9 sumber. Namun Xiaoyan stagnan setelah memperoleh api nirwana. Jalan menuju tingkat keempat tidak bisa dicapai hanya dengan berdiam di sensi. Kesempatan sejati menanti di alam pegunungan dan lautan tempat Raja Tianzang sebelumnya pergi untuk memahami makna transendensi. Mendengar hal itu, hati Xiaoyan pada saat ini terasa berat. Perjalanan meninggalkan sensi bukanlah hal yang mudah, terlebih terakhir kali ia pergi, ratu jatuh ke tangan Taixu meskipun itu adalah bagian dari rencana yang ia sengaja. Namun takdir seolah memaksanya kembali melangkah. Alam gunung dan lautan kini sedang dilanda pertikaian besar, tak ubahnya dunia kuno para dewa dan iblis yang penuh kekacauan. Di sanalah Xiaoyan harus menempa dirinya, membantu merebut peluang dan sekaligus memperkuat kekuasaan yang ada. Kata-kata dari sang ratu juga menegaskan satu hal yang penting, yakni jalan kultivasi tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan semata, tetapi juga pada kesempatan dan keberuntungan. Bagi Xiaoyan, ini adalah perjalanan untuk memahami dirinya lebih dalam, sebab semakin jauh jalan yang ditempuh oleh Xiaoyan, semakin berat pula rintangan yang menanti. Identitas Xiaoyan juga tidak lagi bisa disembunyikan pada saat ini. Setelah meninggalkan sensi, bencana pasti akan menyusul. Musuh, baik yang terang-terangan maupun yang bersembunyi dalam bayangan, bisa datang menyerang kapan saja. Xiaoyan bisa saja memilih untuk mundur ke dalam sensi, menghindari setidaknya setengah dari bahaya yang menantinya. Namun pilihan itu akan merugikan jalan kultivasi Xiaoyan. Menghindari pertempuran hanya karena ketakutan bukanlah jalan seorang yang ingin menapaki puncak kekuatan. Sang ratu juga pada saat ini memahami mengenai hal tersebut. Kata-kata yang belum pernah terucap sebelumnya menjadi pengakuan tersendiri atas kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan tengah berada di jalan menuju puncak dan meskipun sudah menyadari kebenaran tersebut, ucapan sang ratu membuat keyakinannya semakin kokoh. Jalan di depannya pada saat ini benar-benar semakin jelas. Sang ratu pun menegaskan bahwa mulai dari titik ini, banyak hal berada di luar jangkauannya dan Xiaoyan harus mengandalkan dirinya sendiri. Perasaan melankolis menyelimuti hati sang ratu ketika ia hendak melepas Xiaoyan. Dalam kebisuan itu, Xiaoyan menangkupkan tangannya sebagai salam dengan cahaya tekad yang berkilat di matanya. Saat Xiaoyan memperhatikan perubahan sikap sang ratu, Xiaoyan seolah menyadari adanya beban tersembunyi di balik tatapannya. Namun sang ratu menepisnya dengan tenang, menyuruh Xiaoyan untuk fokus pada jalannya sendiri. Pada akhirnya Xiaoyan memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan meninggalkan pavilion 1000 mesin kembali menuju ke Xiao Mansion. Di sepanjang perjalanan, hati Xiaoyan pada saat ini terasa berat. Xiaoyan akan segera meninggalkan sensi sekali lagi menuju dunia gunung dan lautan. Semua petunjuk yang Xiaoyan peroleh mengarah ke sana dan itu berarti perjalanannya tidak bisa ditunda. Raja Tianzang berada di dunia pegunungan dan lautan atau dunia Shanhai. Garis keturunan Zhu Jiuyin yang diwarisi Long Yi kemungkinan besar akan melahirkan raja baru dan bahkan sosok Qi juga berada di sana. Semua itu menandakan perjalanan kali ini bisa menghasilkan keuntungan luar biasa. Namun seperti yang dikatakan sang ratu, musuh yang menunggu di luar sana jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak lagi ragu. Pohon dunia yang dimilikinya membuat perjalanan antar dunia jauh lebih mudah, sebuah keuntungan besar yang tidak dimiliki para penjelajah lain.
Sementara itu pihak Taixu tidak berani memasuki Senshi secara langsung. Mereka sadar menyerang dengan skala besar sama saja dengan bunuh diri. Senshi bukanlah tempat yang bisa mereka guncang dengan mudah. Jika mereka berani mengancam semua makhluk hidup di sana, yang terjadi justru adalah pemicu perlawanan balik yang tidak akan mampu mereka tanggung. Perang sejati baru bisa dimulai ketika mereka benar-benar turun dengan kekuatan penuh. Tetapi Tuan Su sendiri hanya berani mengirim pecahan jiwanya. Wujud aslinya tidak pernah turun karena ia tahu kelemahannya akan segera dimanfaatkan untuk pengepungan dan penindasan. Baginya resiko hal ini benar-benar terlalu besar. Kini Taixu sudah menjadi musuh utama Senshi. Dunia lain ikut terseret ke dalam pertarungan ini, dan dibalik itu semua, Zhang Mishi berdiri sebagai pemimpin bayangan. Keberadaan mereka benar-benar dipenuhi dengan misteri. Istana surgawi juga jatuh ke dalam kendali dari Zhang Mishi. Xiaoyan menyadari bahwa menghabisi anggota mereka justru bisa membuat kendali itu semakin kuat. Meski Xiaoyan memiliki status sebagai bagian dari alam kekacauan, posisi Xiaoyan masih terbatas. Pemahaman tentang inti permasalahan masih samar, dan untuk memperjelas semuanya, pertempuran tidak bisa dihindarkan. Jalan menuju puncak memang hanya bisa ditempuh dengan satu cara, yakni bertarung tanpa henti melawan hingga akhir. Bahkan jika yang harus dihadapi adalah para dewa itu sendiri. Sebelum Xiaoyan menuju ke alam gunung dan lautan, Xiaoyan masih harus memikirkan mengenai mansion surgawi. Pikiran tentang para roh hantu mansion surgawi terlintas dalam benak Xiaoyan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang telah mengorbankan jiwa mereka dalam jumlah yang begitu banyak hingga sulit dibayangkan. Xiaoyan sadar jika para raja roh ini sulit disingkirkan, maka para roh hantu ini bisa menjadi sasaran. Xiaoyan bahkan sempat memikirkan kemungkinan meminta Ye Tian untuk memurnikan mereka menjadi boneka iblis. Sambil tenggelam dalam pemikiran itu, Xiaoyan perlahan terbang melintasi alam dewa kuno hingga akhirnya tiba di depan kediaman klannya sendiri. Tatapan Xiaoyan jatuh pada dua plakat besar yang terpampang di sana yang bertuliskan Xiao Mansion. Seketika segala pikiran Xiaoyan mulai terhenti. Wajahnya melunak, menyingkirkan beban sejenak, lalu melangkah masuk dengan ekspresi santai. Pemandangan di dalam membuat Xiaoyan pada saat ini terkejut. Rumah itu dipenuhi orang-orang dengan tawa yang riang. Semua anggota tim Fearless telah berkumpul, hanya Cailin yang tidak tampak di antara mereka. Saudara-saudara Xiaoyan, Ye Beijing serta rekan-rekannya hadir memenuhi ruangan dengan suasana yang hangat. Saat kehadiran Xiaoyan disadari, istri-istrinya bangkit berdiri menatapnya dengan penuh kasih. Namun di balik tatapan mereka terselip sedikit rasa kehilangan yang hanya muncul sekejap lalu menghilang. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan sebenarnya hanya perlu mengerahkan niat untuk mengetahui keberadaan Cailin. Benang merah yang menghubungkan garis hidup Cailin masih bisa Xiaoyan rasakan. Namun Xiaoyan memahami bahwa Cailin sedang menempuh jalannya sendiri, berusaha menjadi kuat dengan caranya. Selama nyawa Cailin tidak dalam bahaya, biarlah jalan itu dilalui tanpa adanya campur tangan Xiaoyan. Xiaoyan juga menyembunyikan rasa kehilangan itu di dalam hatinya dan bergabung bersama dengan semua orang. Kehadirannya membuat sorak-sorai pada saat ini semakin meriah. Anggur mengalir di antara mereka, namun lebih dari sekedar minuman, itu adalah perwujudan kerinduan mendalam yang telah lama terpendam. Dalam perjalanan waktu yang panjang, rasa kesepian pasti semakin dalam, maka momen kebersamaan seperti ini terasa sangat berharga. Kebahagiaan sederhana itu bahkan membuat beberapa orang meneteskan air mata setelah beberapa gelas anggur. Semua anggota tim Fearless, sekuat apapun mereka berlatih, kesempatan bertarung berdampingan dengan Xiaoyan mungkin tidak akan ada lagi. Meski begitu, tidak seorang pun pada saat ini menyerah. Selama masih ada peluang untuk menjadi lebih kuat, mereka akan berjuang dengan segenap tenaga. Xiaoyan sendiri berusaha keras agar tidak membebani mereka dengan tekanan yang Xiaoyan tanggung.
Situasi Sensi saat ini hanya saudara-saudaranya yang mengetahui betapa berat tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Namun di hadapan mereka semua, Xiaoyan tetap tersenyum bahagia. Dengan pipi yang memerah karena anggur, ia menenggak banyak sambil berpesta bersama. Pertemuan di Xiao Mansion berlangsung meriah hingga 7 hari lamanya. Tawa dan kegembiraan tidak berhenti bergema. Semua orang Kobam, bahkan Xiaoyan pun kehilangan kesadarannya. Meskipun jiwanya tetap terjaga, tubuhnya tidak lagi mampu menahan keletihan. Perasaan rileks yang jarang Xiaoyan rasakan pada saat ini benar-benar menyelimutinya. Ini adalah sebuah rasa yang hanya bisa diberikan oleh rumah, oleh kebersamaan dengan orang-orang yang Xiaoyan cintai.